Oke, yang pasti orang tua punya kewajiban untuk tetap memastikan keamanan anak ya. Bukan berarti boleh eksplorasi ya udah biarin aja, enggak. Tapi kalau kita terlalu banyak melarang anak tanpa alasan yang jelas, anak kan nanti jadi nggak percaya diri. Baru mau manjat dikit, nanti jatuh. Itu kan jadinya ya dia nggak akan punya kesempatan untuk eksplor. Jadi tugas kita. Mbak Faras Afifa, seorang psikolog klinis anak, dan kita juga bakalan lanjut lagi nih Mbak Faras ya, ngomongin tentang menjaga keamanan tanpa membatasi perkembangan anak. Karena tadi kan udah sempat di-mention juga ya, Feb, umur-umur segitu tuh lagi aktif-aktifnya. Betul. Biarkanlah mereka mengeksplor gitu. Ya, jadi gimana tuh Mbak Faras buat menciptakan mungkin lingkungan yang aman bagi anak-anak tuh yang sekarang lagi aktif-aktifnya untuk bereksplorasi gitu Mbak Faras? Oke, yang pasti orang tua punya kewajiban untuk tetap memastikan keamanan anak ya. Bukan berarti boleh eksplorasi ya udah biarin aja, enggak. Tapi kalau kita terlalu banyak melarang anak tanpa alasan yang jelas, anak kan nanti jadi nggak percaya diri. Baru mau manjat dikit, nanti jatuh. Itu kan jadinya ya dia nggak akan punya kesempatan untuk eksplor. Jadi tugas kita adalah memastikan lingkungannya aman. Misalnya anak lagi suka banget manjat-manjat, kita ajarin ke anak yang mana yang boleh dipanjat, yang mana yang tidak boleh dipanjat. Kalau nggak ada yang boleh dipanjat sama sekali di rumah, ya berarti harus sering-sering diajak ke luar rumah yang bisa dipanjat. Karena itu skill yang sangat baik sebenarnya gitu. Atau mungkin ada area, ya udah deh manjat teralis deh, tapi bawahnya kasur tebel gitu. Cuma boleh di sini doang gitu. Itu penting banget. Dan anak lama-lama akan ngerti kok. Terus anak mungkin lagi sering coret-coret, coret-coretnya bukan di tembok tapi di kertas. Kita kasih memang kertasnya gitu, kita kasih tahu ini nggak boleh, ini boleh. Lama-lama anaknya bisa kok paham atas tentang batasan-batasan tersebut gitu. Terus kayak misalnya anak lagi suka buka-buka lemari, pasti ada deh tuh fase anak buka-buka lemari semua dikeluarin. Ya berarti piring-piring kacanya jangan ditaruh di bawah, daripada kita stres anaknya juga kena omel. Berarti yang bahaya-bahaya taruhnya di atas, yang di bawah yang memang kita udah tahu deh yang anak bisa jangkau itu sesuatu yang memang ya udah aman. Kalau soal berantakan gak berantakan, udah kalau punya anak usia balita nggak mungkin rumahnya nggak berantakan, berdamailah dengan itu. Gitu. Aduh, tahu banget nih. Relate ya. Relate banget nih Mbak banget. Faras. Aduh. Rumah nggak pernah rapi, ya udahlah. Awalnya sih ada rasa pusingnya pasti ada ya, Feb. Iyalah, kayak aduh nih rumah begini lagi, udah dirapihin, ya berantakan lagi, pagi dirapihin, siangnya tuh udah berantakan lagi. Jadi ya udahlah, udah mulai. Udah fasenya itu berarti emang Iya, lagi fasenya emang, gitu ya, Feb, ya. emang. Tapi Mbak Faras berarti kan sebenarnya terlalu banyak kalau orang tua itu ngelarang gitu ya ke anak, justru bisa memperhambat perkembangan dari anak itu sendiri berarti ya. Iya, karena tadi kan jadi nggak pede atau jadi nggak pernah nyoba apapun. Karena nggak dikasih kesempatannya, sehingga bisa menghambat perkembangan motorik kasarnya misalnya. Jadi memang harus di ini ya, gak usah terlalu kayak ini jangan nanti kamu ini, nah nanti malah jadi terhambat gitu listeners. Jadi memang harus diajarin batasan, aturan keselamatannya juga tadi ya buat anak-anak lagi aktifnya gitu. Cuman kalau buat ngebangun keseimbangan gitu ya antara membebaskan si anak dan juga ngawasin gitu, itu cara dua-duanya buat balance tuh gimana Mbak? Oke, yang pasti tidak pakai cara-cara yang kasar, tapi bukan berarti juga kita nggak kasih batasan. Gitu ya, kita bisa kasih tahu aturan-aturannya secara pendek dan konsisten, dan kita pilihin sih yang mana yang emang ini perlu diubah, yang mana yang enggak. Misalnya, kan tadi anak-anak lagi punya otonomi juga ya, mungkin banget di usia segini mereka lagi suka, pokoknya pengennya pakai baju yang mereka pilih gitu ya. Kalau nggak penting-penting banget buat kita, yang nggak usah diintervensi. Misalnya dia mau pergi ke mall nggak matching, mungkin kita kesel banget, tapi ya udahlah. Tapi untuk hal-hal yang membahayakan atau mengganggu keselamatan orang lain, ya berarti kita perlu intervensi. Karena kalau semuanya kita omelin, ya anaknya stres, kita juga pasti capek berantem sama anak gitu. Terus pakai kalimat yang sederhana, konsisten, dan anak-anak usia segini tuh sangat butuh alternatif. Jadi bukan cuman gak boleh manjat, tapi apa? Misalnya, jangan manjat itu, kalau mau manjat di sini aja. Misalnya kayak gitu. Tidak tendang. Kalau mau tendang kita tendangnya bola aja. Kita keluar yuk main bola gitu misalnya. Terus mungkin yang baru punya adik sering coel-coel adiknya.
oh kamu pengen pegang caranya gini sayang gitu. Jadi bukan cuma nggak boleh nyakar, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, tapi apa yang boleh juga perlu dikasih tahu. Berarti pakai kata jangan itu tuh sebenarnya boleh-boleh aja ya. Cuma kita punya alasannya tuh gitu ya, Mbak Faras ya di Kalau belakangnya menurutku ya. boleh, terutama untuk penekanan. Tapi yang nggak boleh adalah semuanya jangan. Terus anaknya jadi bingung, kita juga bingung mengkomunikasikannya. Gitu. Oke. Sebagai new parents gitu atau para orang tua ya, buat kamu listeners nih, apa sih Mbak Faras menurut Mbak Faras atau yang terjadi lah di lingkungan sekitar gitu, kesalahan yang paling sering dilakukan tuh sama orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anaknya? Banyak dan beragam. Jadi kalau ditanya yang paling sering tuh harus merenung dulu. Cuma yang aku sering lihat mungkin pertama nggak sabar mendampingi proses anak ya. Kadang-kadang demand hasilnya tapi tidak sabar membersamai prosesnya. Atau misalnya terlalu cepat nih, karena mungkin sekarang kita sering aware sama ini ya, masalah kesehatan mental, kayak nggak mau anaknya stres, jadi efek sampingnya adalah terlalu nggak tegaan sama anak. Jadi anaknya baru mau susah dikit udah kita bantu gitu. Anak kesusahan pakai sepatu langsung udah deh mama aja deh, kayaknya kamu susah gitu. Anak baru nangis dikit karena misalnya kita larang pakai gadget gitu ya, baru nangis dikit, aduh kasihan deh, nggak tega deh, terus akhirnya kita kasih gitu. Mungkin itu yang akhir-akhir ini sering aku lihat. Justru mungkin udah nggak terlalu yang kayak galak banget orang tuanya gitu, tapi di sisi lain justru lupa untuk kasih batasan ke anak tadi gitu. Gitu ternyata. Tapi Mbak Faras, ini mungkin banyak pertanyaan juga ya dari listeners yang lagi mengalami gitu sebagai orang tua baru, terutama kan banyak juga orang tua itu tuh yang juga bekerja gitu ya. Jadi beneran pengen maksimalin waktu bersama anak. Tapi sebenarnya seberapa penting sih kualitas waktu atau kuantitas waktu gitu sama anak? Sebenarnya penting dua-duanya ya, tapi banyak kuantitas tapi tidak berkualitas juga nggak ada gunanya. Misalnya mungkin kadang-kadang kita ngerasa aku seharian kok sama anak, tapi sebenarnya nggak benar-benar seharian karena kita juga sibuk ngelakuin sesuatu gitu. Secara umum yang disarankan waktu berkualitas yang benar-benar uninterrupted dan quality time banget deh, itu sebenarnya nggak terlalu lama, mungkin sekitar 30 menit sehari aja udah cukup. Tapi di waktu itu kita benar-benar full kasih atensi ke anak, nggak sambil pegang HP, nggak sambil buka laptop, nggak sambil masak, tapi bener-bener main bareng, duduk bareng sama anak, main, ketawa-ketawa, atau baca buku gitu. Jadi interaksinya tuh bener-bener berkualitas. Dan itu juga yang bikin kedekatan emosional ya sama anak-anak ya, dari orang tua ke anak. Nah, nih Mbak Faras, kalau misalnya orang tua ini mungkin ada hal-hal atau tanda-tanda yang perlu diwaspadai nggak sih sama orang tua yang akhirnya nih mungkin orang tua juga harus datang gitu ke psikolog, konsultasi tentang perkembangan anaknya, Mbak Faras? Oke, yang lumayan disarankan ke psikolog itu pertama kalau memang perkembangan anak tidak sesuai dengan usianya, dan itu perlu objektif ya, bukan cuma dibandingin sama tetangga gitu, tapi emang aku udah lihat nih milestone anak 3 tahun, ternyata belum sampai ke sana. Jangan ditunda-tunda ke psikolog supaya bisa dapat intervensi dini gitu. Terus kalau misalnya orang tuanya sendiri kebingungan atau merasa sulit untuk mengelola emosi kalau lagi membersamai anak. Misalnya anaknya aktif, iya sih tahu katanya normal-normal aja tuh aktif, cuma kok saya stres banget ya dengan keaktifan anak itu. Boleh banget ngobrol sama psikolog gitu ya. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang memang sangat mengkhawatirkan, mungkin kayaknya sih masih on track perkembangannya, tapi pokoknya aku khawatir banget, itu juga boleh ke psikolog supaya kita tahu emang wajar dikhawatirkan atau sebenarnya nggak apa-apa. Itu kan butuh butuh bantuan orang yang memang paham. Gitu, itu sih. Jadi saranku sih rajin-rajinlah baca tentang milestones perkembangan anak. Nggak usah tiap hari di checklist juga, nggak usah. Tapi secara umum kayak misalnya 6 bulan sekali kita perlu tahu anakku tuh on track atau enggak. Apakah ada area tertentu yang kayaknya ini belum berkembang sesuai usia gitu, supaya nggak tiba-tiba anaknya udah gede baru deh kita sadar ada satu aspek yang ternyata kurang oke perkembangannya. Itu akan lebih stressful pasti buat semua orang. Gitu.
Ternyata ya kita selama berarti ini hampir 1 jam ya kita ngobrol sama Mbak Faras, banyak sekali ilmu yang kita dapat, baik itu buat orang yang mungkin masih belum punya anak, belum menikah, biar lebih tahu lagi nanti yang akan dihadapi ke depan. Betul. Dan juga sangat berguna ilmunya untuk kamu yang sekarang lagi ada di situasi itu ya, lagi punya anak di masa emasnya, atau bahkan yang memang sekarang masih mengandung. Nah, itu ternyata ya. udah mulai dari situ tuh harus banyak aspek yang diperhatikan ya, Feb ya. Benar banget. Nah, tapi pastinya listeners tuh pengen langsung juga, karena kalau kita kan ngobrolnya nih cuma sampai jam 10 palingan. Kayaknya mungkin ada listeners yang pengen ngobrolnya lebih panjang lagi sama Mbak Faras. Mbak Faras ini prakteknya di mana dan kapan aja nih Mbak Faras? Oke, aku prakteknya di Arsanara, biro yang memang aku dirikan sama teman-teman di offline-nya di daerah Tebet. Prakteknya kapan aja, karena kebetulan masih maternity leave, jadi prakteknya agak-agak nyempil-nyempil 1-2 jam sehari aja, belum ada waktu praktek yang fix. Tapi di Arsanara sendiri pun ada banyak psikolog sih yang bisa bantu, baik itu untuk anaknya maupun untuk isu-isu orang tuanya juga. Tapi kalau buat jadwal-jadwal itu pula berarti emang langsung ditanyain aja ke media sosialnya ya Mbak ya? Betul, nanti bisa tanya ke Instagramnya aja. @arsana.id di situ ya. @arsanara.id. Arsanara.id itu ya. Betul. Oke lah kalau gitu, walaupun kayaknya belum puas banget ya ngobrolnya di pagi ini, listeners. Terima kasih untuk Mbak Faras yang udah ngobrol-ngobrol pagi ini ya. Nah, kapan-kapan kita ketemu lagi, dan juga untuk listeners yang dari tadi nih udah dengerin kita dan juga udah nontonin kita di YouTube Live dan juga di TikTok Live. Terima kasih, sampai ketemu ya. Pokoknya besok kita masih akan siaran lagi dari jam 7 sampai jam 10. Kalau gitu Mutiara Rahmi pamit. Feby Lamenda juga pamit. Bye. Thank you.